Perkenalkan, nama saya Stefan Angelika dari K02 FMIPA dengan NIM 1601937 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Steven Alexander Leong, NIM 1601987 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Nelson dengan NIM 1601952 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Andre Juswabongo dari kelompok 9 PRD. Perkenalkan, saya Stanley dengan NIM 1601972. Latar belakang mengapa kami memilih untuk meninjau dan merancang produk yang kami buat ini adalah kami mengetahui bahwa semua manusia dan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti menghasilkan sampah. Sampah ini sendiri pun memiliki suatu volume tertentu yang menempatin suatu ruang di tempat penyimpanan yang seperti tempat penampungan akhir. Kami juga mengetahui bahwa semakin hari penduduk yang berada di dunia ini semakin bertambah. Oleh karena itu, volume yang dihasilkan oleh penduduk itu secara tidak langsung akan bertambah. Namun, lahan yang dibutuhkan untuk penduduk itu memiliki layanan kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain setelah tempat tinggal pun semakin banyak karena semakin banyak penduduk yang ada di dunia. Nah, dengan volume sampah yang semakin banyak, maka dibutuhkan juga area dari penampungan sampah ini semakin besar. Namun dengan terbatasnya di area yang dimiliki di dunia ini, maka diperlukan suatu inovasi baru untuk menekan volume sampah tersebut agar dapat ditempati di area-area yang ada. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 ingin membuat suatu produk yang dapat menekan volume sampah yang ada di masyarakat sehingga dapat menempati area yang seminimal mungkin. Meninjau latar belakang yang telah kami pilih, oleh karena itu kami ingin membuat suatu produk yang dapat mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat sehingga dapat menempati lahan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 merancang suatu produk yang bernama Hydraulic Waste Presser. Hydraulic Waste Presser ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memperkecil volume sampah dengan bantuan tekanan hidrolik. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari Hydraulic Waste Pressure. Tujuan dari alat ini adalah untuk mengurangi volume sampah. Dengan berkurangnya volume sampah, penggunaan lahan untuk menampung sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang dapat berkurang. Memang alat kami dapat mengurangi volume sampah. Tapi pertanyaannya, bagaimana alat ini dapat bekerja dengan skala yang cukup besar agar dapat membantu lingkungan untuk mengurangi sampah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami memiliki yang namanya konsep realisasi pemecahan masalah. Konsep ini digunakan untuk memaksimalkan kinerja alat kami, sehingga kami dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan efektif. Konsep ini adalah pemusatan alat-alat kami ke setiap kecamatan. Dengan pemusatan ini, sampah-sampah dari setiap kecamatan akan diolah terlebih dahulu oleh alat kami sebelum dipindahkan ke pusat pembuangan sampah. Pemilahan sampah juga dibantu dengan bantuan tenaga kerja seperti mempekerjakan teman-teman dari pemulung sampah. Perkenalkan, nama saya Andre Juswabongo dari kelompok 9 PRD akan menjelaskan dasar teori dan alat bahan. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahan serta teori singkat dari Hydraulic Waste Presser. Yang pertama dalam bagian alat dan bahan adalah hydraulic press yang terdiri dari silinder hidrolik, silinder pompa, badan, dongkrak, dan relay valve. Hydraulic press bekerja dengan sesuai namanya prinsip hidrolik. Kita lihat pada gambar di kanan, dongkrak B dapat dipompa terus-menerus yang akan mendorong cairan dari reservoir di sini untuk masuk melalui katup C dan mengalir sampai ke bawah piston A. Dengan sistem demikian, maka piston A tidak akan turun ketika dongkrak B ditarik ke atas. Kemudian untuk saat piston A sudah mencapai ketinggian yang ditentukan, maka piston A dapat diturunkan dengan membuka relay valve agar cairan yang ada di bawah piston A masuk kembali ke dalam reservoir. Yang kedua dalam bagian alat dan bahan adalah badan mesin dan tabung. Badan mesin dan tabung kami pilih bahan baja karena kami melihat potensi masalah dari melekatnya sampah ke struktur mesin. Dan bahan yang kami pilih adalah material baja, yang mana lem kanji tidak mudah menempel pada material baja. Material baja juga cukup kuat untuk menahan beban tekanan dari sistem yang kami gunakan.
Yang ketiga, triplek untuk badan luar hanya sebagai pelindung. Kemudian untuk memasukkan sampah kami buat pintu yang ada di bagian samping seperti yang terlihat pada desain di sini. Akan digunakan dua engsel, kemudian ada satu handle dan satu grendel untuk menguncinya. Kemudian untuk memutar relief valve saat piston ingin diturunkan, kami menyambungkan relief valve dengan hand crank. Dalam gambar dapat dilihat di sini. Hand crank dapat diputar untuk membuka relief valve agar piston turun. Kemudian yang terakhir adalah lem kanji. Lem kanji sendiri adalah polimer karbohidrat yang tersusun dari banyak monomer glukosa. Nama lain kanji adalah amilum dan kanji sudah digunakan sejak 100.000 tahun yang lalu. Meskipun kanji banyak digunakan dalam industri pangan, kanji juga dapat digunakan sebagai zat perekat, dan ini adalah kegunaannya yang terbesar kedua setelah pangan. Mekanisme dari pembuatan lem kanji ini adalah kanji yang dilarutkan dalam air panas, molekulnya akan berubah menjadi monomer glukosa. Sementara campuran mendingin, monomer akan membentuk kembali rantai polimer, namun ada air yang terperangkap di dalamnya. Inilah yang menjadi lem kanji itu. Di sini kami memutuskan agar untuk menggunakan lem kanji sederhana dari kanji dan air. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang desain dari produk yang sudah kelompok 9 rancang. Oke, ini adalah desain rangka dalam dari produk yang kami rancang. Dapat dilihat bagian dalam ini memuat 4 kaki. 4 kaki ini adalah 1, 2, 3, dan 4 yang di belakang. Jadi 4 kaki ini berbentuk silinder. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar alat yang kita rancang ini dapat melakukan fungsinya dengan baik. Seperti contohnya itu adalah saat dongkrak ini kita naik turunkan menggunakan tuas, ya ini adalah dongkraknya. Dongkrak mobil berjenis botol. Saat kita menaikkan tuas dan menurunkan tuas di bagian ini, dapat dengan mudah bergerak. Papan yang menempel dengan dongkrak ini, papan lapisan tengah berukuran 4 cm, karena 4 kaki ini berbentuk silinder. Sehingga saat dibuat produknya itu dibolongi berbentuk lingkaran ini, akan dengan mudah untuk naik turunnya. Sehingga mempermudah pergerakan dari lempeng di tengah ini. Lalu kami menggunakan 3 lapis baja. Ada baja 1, baja 2, dan baja 3. Baja 1 dan 3 itu memiliki ukuran dan dimensi yang sama, yaitu 40 kali 40, di mana panjangnya 40 kali 40, lalu lebarnya itu sebesar 3 cm. Sama seperti yang di bawah juga 40 kali 40 kali 3 cm untuk ketebalannya. Lalu untuk yang tengah berbeda dalam ketebalan. Kami menambahkan tebal lebih di bagian tengah karena pada bagian tengah inilah terjadi banyak sekali tekanan dan gaya, sehingga untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada produk kami menambahkan 1 cm ketebalan lebih agar lempeng ini dapat terjaga ketahanannya dan kekuatannya saat mengpres sampah-sampah yang ada pada bagian ini. Jadi pada bagian kosong ini adalah tempat di mana sampah-sampah nanti akan diletakkan dan lalu dipres menggunakan dongkrak. Jadi bagian kedua ini akan naik turun sehingga sampah dapat dipres. Ya, untuk ukurannya 3 lempeng ini seperti itu. Lalu untuk ukuran selanjutnya itu adalah 4 kaki ini berdiameter 5 cm. Kami menggunakan 5 cm ini setelah memperhitungkan dari panjang total yaitu 40 cm. Jadi dengan 5 cm dan 5 cm
Maka setelah dijumlahkan kedua diameter ini totalnya 10 cm, yaitu 25% dari panjang 40 cm yang di bawah ini. Sehingga terlihat lebih enak untuk dipandang dan juga memberikan kekuatan lebih. Lalu pada bagian dongkrak ini kami membuat sedikit modifikasi, yaitu di bagian valve-nya ini. Jadi valve ini berguna untuk saat dongkrak sudah naik kepada ketinggian yang maksimum, saat valve ini diputar, maka dongkrak itu akan turun kembali. Nah, karena kami mempunyai bodi luar untuk melapisi berangka dalam ini, maka tidak mungkin bila kita harus merogoh ke dalam bodi untuk memutar valve saja agar dapat turun kembali dongkraknya. Jadi kami membuat sebuah modifikasi, yaitu kami melas bagian valve ini dengan sebuah besi yang kami namakan hand crank. Hand crank ini berguna seperti pemutar music box. Jadi dia itu, hand crank ini akan ditarik ke atas, lalu dongkrak ini pun akan turun saat kita menarik hand crank ini ke atas. Menariknya itu seperti diputar seperti ini. Ya, jadi untuk desain seperti itu, mengapa kami ada modifikasi? Karena kesulitan bila harus merogoh ke dalam. Lalu untuk selanjutnya, ini adalah tampak dalam, namun ini adalah tampak dari depan, kalau bisa dilihat. Jadi ini adalah tuas untuk dongkrak itu sendiri, kita naik turunkan untuk menaikkan dongkrak. Lalu ini adalah tampak depan dari hand crank tadi yang berguna untuk menurunkan kembali dongkrak. Ya, kami menggunakan tinggi 22 cm. 22 cm ini adalah keadaan normal saat dongkrak itu tidak dinaikkan atau diturunkan. Ini menurut estimasi kami, menurut produk yang kami cari di Tokopedia. Dengan skala dan teknologi aplikasi yang ada, kami memperkirakan dan menentukan bahwa produk yang akan kami beli di Tokopedia tersebut 22 cm saat keadaan normal. Lalu kami menyisakan 13 cm di atas, itu untuk tempat memasukkan sampah yang akan dipres. Jadi dongkrak ini dapat naik maksimum dari 22 sampai 35 cm. Jadi yang lempeng 4 cm ini dapat maksimal mentok sampai ke atas. Ya, sama seperti tadi, ini bagian sampingnya lebih jelas, ketebalannya 3, 4, dan 3, dan panjangnya 40. Dan panjang hand cranknya ini adalah panjang dari tampak depannya, itu adalah 10 cm. Kami menyisakan 1 cm di ujung untuk silindernya agar tidak pas tepat di ujung lempeng bawah, sehingga menghindari kerusakan alat. Jadi kami menyisakan 1 cm sehingga kami menaruhnya 1 cm lebih dalam untuk kaki-kakinya. Dan ini untuk bagian sampingnya, ya ini adalah tampak samping, ya ini hand cranknya sama seperti tadi 40. Kami memilih dimensi yang simetris untuk kan tampak depan dan samping 40 cm. Lalu dapat dilihat ini 15 cm untuk lebar dari dongkrak yang kami gunakan. Nah, sekarang ini adalah tampak depan, atau bisa dikatakan sebagai tampak dua sisi dari produk yang sudah dilapisi dengan bodi. Ya, jadi produk kami ini menggunakan bodi luar yaitu triplex. Triplex
yang kami sesuaikan karena bagian dimensi dalamnya itu tadi kalau kita bisa lihat setelah kita jumlahkan semua ini 3 tambah 22 tambah 4 tambah 13 tambah 3 itu totalnya adalah 45 cm. Jadi sebenarnya dimensinya adalah 45, 40, dan 40. Karena untuk memperhitungkan lebih, kami menggunakan bodinya yaitu triplek dengan menambahkan 1 cm pada setiap ujungnya. Lalu pada desain ini ada tampak produk kami yang sesungguhnya bila dari luar. Kami menggunakan sistem tadi hand crank untuk menurunkan dongkraknya kembali, lalu ini adalah tuas untuk menaikkan dongkrak, dan di sini ada sistem buka tutup seperti pintu. Kami menggunakan dua engsel ini adalah engsel yang kecil untuk sebagai engsel untuk dapat membuka dan menutup bagian masuk keluarnya sampah dari produk kami. Dan di sini ada grendel. Grendel ini adalah untuk memastikan atau menjaga agar produk kami ini pintunya dapat selalu tertutup. Saat mau digunakan, grendel akan ditutup sehingga pintu tidak akan terbuka. Lalu tuas di bagian ini akan naik turun untuk mempres sampah sehingga sampah dipastikan tidak ada yang keluar. Di sini kami juga menggunakan satu gagang pintu, bukan gagang yang dinaik turunkan tapi seperti handle, jadi bisa ditarik pintunya. Di sini bisa dilihat kami memberikan space kotak lebih agar sistem tuas ini adalah naik turun, jadi kami memberikan space lebih di atasnya. Jadi saat tuas naik tetap ada space sehingga produk kami tidak akan rusak karena tuas yaitu bagian dari produk kami sendiri. Dan ini adalah tampak 2 dimensi tapi dari samping di mana pintu ini dibuka. Oke. Di sini masih sama, cuman di sini ada tampak dalamnya. Jadi di sini kalau dilihat dengan jelas ada sedikit ketebalan di sini. Itu adalah ketebalannya 1 cm atau 10 mm. Kami menggunakan ini agar memastikan bila triplek terlalu tipis, maka dapat dipastikan saat mempres sampah bila mana ada sampah yang terpental, dapat dengan mudah triplek goyang atau mengalami pergeseran tempat. Jadi kami memastikan dengan triplek yang lebih tebal yaitu 1 cm atau 10 mm akan terjadi kekuatan pada produk ini, ketahanan yang lebih dibandingkan triplek di bawah 1 cm. Ini adalah grendelnya. Ini hand crank dan ini tuasnya tadi. Ya, sekian pemaparan desain dari hydraulic waste presser ini. Saya akan menjelaskan bagian jenis sampah yang akan diproses. Berdasarkan namanya, alat ini berfungsi sebagai alat untuk mengepres sampah menjadi ukuran yang lebih kecil. Namun, dikarenakan alat ini dikerjakan dengan bantuan tenaga manusia dan digunakan pada kondisi tertentu serta untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam proses penyatuan sampah oleh lem kanji. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan alat ini digunakan untuk sampah-sampah tertentu saja, yaitu sampah-sampah kering, seperti kain, dedaunan, kertas, kardus, karet, dan plastik. Selain itu, kebiasaan ini bermanfaat untuk masyarakat, yaitu meningkatkan kebiasaan memilah sampah. Saya akan menjelaskan bagian rancangan biaya. Berdasarkan hasil akumulasi dari bahan-bahan yang kami butuhkan untuk membuat hydraulic waste pressure, kelompok kami kira-kira membutuhkan biaya sebesar Rp287.000. Bahan-bahannya berupa hydraulic press dengan harga Rp125.000. Kemudian kami juga membutuhkan bahan-bahan sebagai lapisan
badan mesin. Untuk bagian dalam, kami memutuskan untuk memakai baja dengan harga Rp82.000 per unit. Untuk bagian luar, kami menggunakan triplex dengan harga Rp6.500 per unit. Kami membutuhkan 6 unit, sehingga biaya yang dibutuhkan Rp39.000. Selain itu, sebagai pelengkap dan mempermudah penggunaan alat, kami juga membutuhkan engsel dengan harga Rp6.000, membutuhkan grinder dengan harga Rp6.000, membutuhkan tarikan atau handle dengan harga Rp3.000. Selain itu juga membutuhkan hand crank dengan harga Rp15.000. Lalu untuk bahan pembuatan lem kanji, kelompok kami juga membutuhkan tepung kanji dan air, sekitar 500 gram tepung kanji dengan harga Rp5.000 dan air sekitar 600 ml. Berdasarkan biaya yang dibutuhkan, kelompok kami memutuskan mengambil keuntungan sebesar 18,5%, yaitu estimasi harga penjualan sekitar Rp340.000.